Sosok si manis jembatan Ancol yang selalu mengikutinya. Dia tiba-tiba ngedesis kayak ular gitu, perempuan. Banyak kan perempuan ya. Perempuan, dia ngedesis kayak ular gitu loh. Sampai dia maaf, kayak dia buka baju gitu loh. Oh gitu? Iya, dan endingnya dia, ya itu, sinting. Oh? Iya, gitu. Itu apa kemasukan atau? Iya. Kalau misalnya yang gini, kalau kita lagi syuting gitu, mereka selalu bilang bahwa si manis itu selalu mendampingi saya gitu. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian pernah nonton Si Manis Jembatan Ancol nggak? Soalnya di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat syuting Si Manis Jembatan Ancol. Dan langsung aja kita gas kenalan. Bang Oji. Halo. Gimana kabar? Ya alhamdulillah baik. Ini sebetulnya namanya tuh Oji apa sih? Fauzi. Fauzi Syah Putra. Oh. Sebenarnya nama gue bagus banget. Fauzi itu artinya keberuntungan. Oh gitu. Iya. Terus Oji ini nama Oji panggilan. panggilan. Gitu. Dari kecil. Dari kecil lah. Oh. Kan ya masih kecil kan Oji ya jadi Oji. Jadi Ozi gitu biar keren aja. Ozi. Berbeza jadinya. Pakai Z ya? Iya, pakai Z. Nih, Ya. dari mana sih sebetulnya nih? Tadi dari rumah apa dari mana dulu? Ya rumah lah, dari Bekasi. Gua udah perjuangan banget ke sini nih. Kenapa? Udah kayak udah mau keluar kota. Bawa tas gede. Bawa tas gede lagi ya kan. Tapi penampilan tadi gini? Enggak lah, gue pakai masker, Oh, pakai gitu. kacamata biar kayak memang gue udah mbah-mbah ya kan. Saya ini usia udah mau 63 loh. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, tua banget ya. Lu tahu muka lu, walaupun lu tutup muka, mata lu tuh yang berbicara, mulut lu ditutup. Oke, Bang Oji. Ya, Sebelum kita lanjut, kita pesan minum dulu. baru mau bilang nih, kok kosong aja sih, Iya, ini sabar. kagak ada ininya nih, Iya, sabar, warna-warnanya gitu. Mbak, Aduh, oh. nih Bang Oji, kita tuh punya menu sajen Jalan Buntu. Mau minum apa nih? Ada teh susuk janda. Teh susu janda kembang. Oh ini aja deh, kopi hitam nyipelet. Nah, pas sama pakaiannya nih. Iya, kan sesuai dengan tema kan. Saya putih aja. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Oh enak juga sih. Tiap hari kesini boleh nggak? Ngomong-ngomong pelet, tau nggak? Ternyata di satu daerah gitu ya, satu daerah gitu, pelet tuh disahkan gitu loh. Oh gitu? Iya, sampai gue nanya kayak gini, emang enggak, soalnya gini loh Bang Oji, katanya, misalnya Bang, saya suka sama Bang Oji, ya udah saya pelet aja, katanya gitu. Oh bisa? Iya. Semudah itu Jadi gitu? saya di satu daerah gitu kan, saya kan suka, aku kan kalau misalnya show gitu kemana-mana, apalagi ke daerah-daerah, itu kan senangnya sesudah show itu kan suka jalan-jalan sendiri gitu, apa naik beca, apa naik motor, apa naik apa. Sekarang kan suka dimarahin gitu kalau misalnya tempat-tempat yang rada-rada gitu deh gitu. Bang Oji nggak berjalan sendiri di sini, soalnya kenapa? Nanti Bang Oji bisa dipelet orang. Gua kirain bercanda gitu ya kan? Nggak benar katanya gitu. Kok lu emang kalau misalnya kita melet orang itu nggak ditangkap? Enggak, kalau di sini tuh memang disahkan gitu loh. Oh. Dibolehin, coba andaikan. Bang Oji nih. Kayaknya lu gak surprise banget gue cerita gitu ya. B aja gitu, emang udah sering. Jangan-jangan lu suka dipelet kali, atau lu suka pelet orang kali. Enggak, justru saya takut. Oh gitu. Iya, dan Bang Oji cerita begitu nanti malah jadi ini lagi. Bang Oji, Ya. nih penasaran sebetulnya ya. Apa? Ada pengalaman mistis pada saat syuting Si Manis Jembatan Ancol ini seperti apa nih? Pernah kejadian juga ya kan, entah iya entah enggak ya, walau alam ya. Jadi kan biasa dong, kita kalau misalnya lagi bukan giliran kita syuting kan, biasa ngerumpi gitu, aku di Permatasari, waktu itu Suci Indasari, waktu itu kita syutingnya tuh di Jatiluhur, ya kan, lagi malam-malam tuh, lagi ngerumpi gitu, tiba-tiba ada batu kecil tuh, deng gitu ke dekat kita gitu, jatuh gitu ya kan. Tahu sendiri kan, mulut gue kan keluar kebun binatangnya. Lupa kalau itu di daerah terlarang ya kan. Oke. Mulut gue ya kan. Terus aku datengin gitu loh ke arah yang batu tadi ini gitu, arah dari batu datang gitu kan, datang ke situ. Nggak ada orang kok, siapa nggak ada. Krunya kan sebelah sana gitu. Iya. Di situ nggak ada orang, itu gelap gitu. Kok nggak ada ya, kok nggak ada.
Tapi penasaran, takutnya ada yang iseng gitu ya kan. Tahu sendiri mulutku ya kan, tahu sendiri lah, kebun binatang gitu ya kan. Toto tuh nggak dilempar batu segini nih. Untung nggak kena muka gue. Oh. Pas buk sini, langsung kabur. Nah itu kejadian sekali terus. Tapi masih banyak cerita kan? Ya banyak cerita. Oke, tahan dulu nih. Gitu. Kita tunggu sampai kopinya datang. Oh iya. Oke. Nah, buat Sobat Buntu nih, buat kalian pokoknya yang penasaran banget dengan kelanjutannya cerita-cerita mistis dari Bang Oji, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang, pesanannya. Aduh, alhamdulillah. Datang. Saya tuh paling suka kopi. Kenapa sih? Iya, kok nggak nanti tulalit. Baterainya rada soak nanti. Terus nanya apa, gue jawabnya apa ntar. Silakan. Ya, dicobain silakan. Ya, biar nggak soak. Ini ada peletnya nggak nih? Tuh kan makanya saya jadi takut ini. Tapi kalau nyipelet pasti ada. Gak usah takut, ada jinak sekarang. Kaget ya? Alhamdulillah. Nanya apa lagi tadi? Oke, Bang Oji nih. Iya. Saya penasaran banget nih ya. Bang Oji nih, lu udah kayak lagu Omah Irama dia penasaran. Apa? Asalnya tuh dari mana sih? Saya ini kalau kampung Aceh ya, Banda Aceh, Olele ya kan. Tapi saya kelahiran Medan 1 Desember tahun 62. Oh, ini lagi lucu-lucunya ya. Sekarang saya menjelang 63. Kelahiran Medan, terus umur sebulan saya dibawa ke Aceh. Itu ke Banda Aceh. Sampai tamat SD tahun 75, baru saya pindah ke Jakarta. Oh. Gitu. Terus tahun 80, karena 2 kali nggak pernah naik kelas. Bandel banget gue dulu ya kan. Itu kabur ke Medan gitu. Nenek kan di Medan. Nah jadi sekolah di Medan. Sekolahnya pun ya gitu deh, basa-basi banget gitu. Sampai gurunya sampai kesel gitu ya kan. Nggak niat banget mau sekolah ya kan. Tapi mulai karir tuh di Medan gitu, mulai nyanyi gitu ya. Jadi dulu pertama kali tuh ikut bintang radio dan televisi. Oke. Itu pertama tahun 80, itu juara 3 awalnya. Awal juara 3, terus tahun 82 ikut lagi, itu juara 2. Nah, terus kan kepengen jadi penyanyi tuh ya. Di Medan tuh gini, apa ya, kalau menurut aku nih ya, kalau misal para seniman itu kok nggak ke ibu kota gitu tuh kayaknya nggak jadi gitu loh. Okay. Mau jadi apa, maksudnya ya gitu-gitu aja, B aja gitu ya kan. Makanya kalau gue bilang, gue mesti balik lagi ke Jakarta gitu ya kan. Balik lagi ke Jakarta. Kan aku dulu di Jakarta tuh kan tinggal sama tanteku tuh ya gitulah. Kaya banget dulu artis, tanteku tuh artis terkenal ya, anaknya juga artis, sekarang anaknya udah jadi ustazah. Tahu mungkin Astri Ivo? Tahu. Ustazah. Nah itu jadi kan aku ikut sama Astri kan waktu itu. Nah di situ kan karena di situ kan 11 keluarga, 11 anak, 1 laki-laki gitu loh, jadi ada 10 perempuan yang tiap bulan tuh aku tinggal gini aja gitu loh, jatah reman ya kan. Tapi lama-lama kan gue mikir, gue ini anak laki, kalau misalnya tiap bulan kayak gini gue mau jadi apa gitu ya kan. Terus pas disuruh kuliah, nah kabur dari rumah gitu loh. Bayangin dari rumah yang kayak istana gitu ya, tiap bulan tinggal gini, ada pembantu, ada segala macam ya kan. Tiba-tiba gue kabur dari rumah, tinggal di gang sempit becek, yang nyuci mandi pun di masjid gitu, kagak ada air di rumahnya. Nyuci sendiri. Tapi gitu, di situ lah saya mulai hidup, belajar mandiri, apa segala macam. Belajar hidup lah gitu di situ ya kan. Jadi lucu ya. Biasanya orang kalau misalnya kabur tuh kan pengen hidup seneng gitu kan. Yeah. Gue mikir gini, hidup susah kayak apa ya? Goblok kan. Nah, akhirnya terus kan kita kan kabur kan mesti makan. Yeah. Makan harus kerja ya kan.
terus kerja apa gitu ya kan. Nah untunglah karena selama di rumah tanteku tuh kan perempuan semua kan, lihat mereka dandan, lihat mereka ini, akhirnya gue ngelamar lah ke salon gitu. Tanya dong sama yang punya salon, kamu bisanya apa? Nggak bisa apa-apa ya kan. Udah kamu ini dulu deh, cuci rambut dulu gitu. Nah di situ saya gajinya tuh 140.000 waktu itu, gue ingat banget. Itu gajinya tuh aku tabung ya kan. Kok hari-harinya tuh kan dapat tip dari orang 500 perak, 300 perak tuh kan ya buat hari-hari gitu ya kan. Sama dulu naik bus kan, misalnya pulang pergi gitu. Akhirnya sekolah dong di sekolah tata rias wajah dan rambut ya kan. Ya alhamdulillah begitu selesai sekolah mulai dong riasanku dipakai. Hampir dulu rata-rata penyanyi tuh hampir rata-rata pakai jasaku gitu, kayak Ruth Sahanaya, terus almarhum Dorce, Elva Singer, Emilia Contessa, terus Endang Estorina gitulah, Rati Purwasi, banyak lagi deh pokoknya. Nah mulai tuh ya kan. Nah one day aku salah gunting rambut. Nah salah gunting rambut ya kan. Terus kesel dong, udahlah nanggung gitu ya, somplak-somplak ya kan, udah cukur aja sekalian gitu. Besoknya gue mesti dandanin Yuni Syara di Bali ya kan, Yuni Syara di Bali, udah dong dandan segala macem. Tiba-tiba ada bapak-bapak gitu yang lewat, kucuk gitu ya. Dia ngeliatin, ya. Orang botak kan sensitif ya kan, pasti mau ngetawain gue nih ya kan? Biasa dong, preman Medannya keluar, Pak dari tadi ngeliatin saya kenapa Pak gitu. Enggak katanya, lu mau nggak main sinetron? Nah, kan dia ngeledek tuh berarti ya kan. Gue marah dong. Enggak, gue bilang nggak bisa, gue bilang. Tapi memang nggak bisa karena dulu waktu Astri masih kecil kan waktu dia sering main film gitu kan, saya juga suka diajak, saya kan memang nggak bisa, nggak ada bakat gitu ya kan. Enggak, ayo coba. Nggak bisa, gue bilang gitu. Lagian gue gedek sama tuh bapak ya kan, pasti ngeledek gitu. Nggak, kamu nggak bisa gitu. Udah. Akhirnya nothing happen lah, nggak ada kejadian apa-apa kayak gitu. Kira-kira 5 hari semenjak kejadian itu, saya ngerias penyanyi keroncong. Waktu itu namanya Sundari Sukoco tuh di TVRI Jakarta ya kan. Saya bilang, ketemu lagi tuh Bapak. Saya bilang, gimana mau nggak? Ini Bapak datang lagi, kesel kan sih kan. Nggak bisa, gue bilang lagi kan. Udah coba, nggak bisa, gue bilang lagi gitu ya kan. Udah dong, nggak ada kejadian lagi. Nah, kira-kira 10 hari kemudian, saya tuh lagi dandanin Mbak Emilia Contessa. Mbak Emilia Contessa ini ibunya dari Denada, tahu Denada ya? Tuh. Nah, ya kan. Saya ngeliatin Mbak Emil, almarhumah Mbak Emilia Contessa. Tiba-tiba datang lagi tuh Bapak. Ini Bapak lagi tuh. Tapi dia datang sama sutradara terkenal, sama Frankie Rory Pandey. Ini bener nih. Gitu. Dia datang sama sutradara ya kan. Gue mulai dong pencitraan. Gimana? Bisa nggak? Kata gini. Gue mulai ini dong, karena ada Frankie Rory Pandey itu, gue pencitraan dong. Emang mau bikin sinetron apa Pak? Gitu. Pura-pura baik, purba. Enggak katanya, gue mau bikin sinetron horor. Nah gue jadi apanya? Lu jadi setannya? Marah lagi gue kan. Sialan nih Bapak ya, kenapa muka gue kayak setan gitu. Enggak, bener-bener, kalau nggak percaya nih kamu kalau nggak percaya nih dulu datang ke kantor gue, katanya dikasih kartu nama. Rumahnya tau nggak tuh Bapak siapa? Produsernya. Gue marah-marah. Itu namanya Bapak Heri Topan, tuh jasanya besar banget ya. Dari Pak Heri Topan saya main akhirnya itu tahun berapa itu? Tahun 92. Dari masa syuting ke tayang itu kan 7 bulan dan gue nggak mau lagi main sinetron. Kenapa? Bayangin aja sekali syuting itu 575.000. 575.000. Sementara gue kalau ngerias pengantin itu udah 500.000 sehari. Nah itu kita satu episode bisa seminggu. Dulu kan konsep sinetron tuh udah kayak film gitu loh. Jadi lama gitu. Aduh, gue kapan kayanya kok main sinetron kayak gini ya kan. Akhirnya ada tawaran ini, enggak mau gitu, udah kapok ya kan. Pokoknya udah lupakan masalah syuting ya kan. Toto tiba-tiba sinetron ditayang gitu. Waktu itu saya lagi di Medan, lagi dandanin Dorce, lagi ngeres Dorce. Dorce kan selalu pakai saya gitu ya. Toto dapat pager, jam pager. Oji selamat ya, sukses sinetronnya. Itu dari mendiang Richie Ricardo. Tahu Richie Ricardo? Nanti buka aja nanti di itu. Nah, Richie Ricardo, Oji selamat ya, gini-gini.
selamat apaan gitu orang gue mainnya juga kayak macam ece-ece aja gitu ya kan, maksudnya masih bego banget mainnya kan, masih mau gitu, masih yang bawaannya mau lihat kamera aja gitu kan. Selamat ya gini, selamat apaan gitu ya kan. Akhirnya udah pulang dong, waktu itu kan masih tinggal di gang juga waktu itu ya kan. Enggak, no. Udah kerenan dikit lah, tinggalnya tuh di Tebet situ, udah yang walaupun jalan tuh jalan kecil, jalan satu mobil gitu ya kan. Udah mulai kaya lah gitu, masih udah lumayan. Karena udah ngeres-ngeresin artis kan. Iya. Kayak gitu, tiba-tiba saya pada satu hari tuh ke tetangga gitu loh. Itu orang nyerbu satu yang apa tuh namanya tuh yang wah gitu. Ini apaan gitu. Sampai tetangga saya tuh pagarnya rusak, hancur gitu loh. Kok jadi gini ya? Akhirnya saya jadi apa ya? Saya ini kan biasa kan hobinya kan jalan-jalan ke Tanah Abang gitu, milih-milih bahan dari atas sampai bawah gitu ya kan. Nanti nggak ada yang dibeli. Ini berapa udah asal puasa aja gitu. Saya orangnya suka minta shopping kan. Nah itu nggak bisa lagi ya, soalnya ke Tanah Abang dikerumun gitu. Akhirnya saya jadi frustasi gitu, jadi frustrated. Kok gini ya? Tapi lama-lama saya pikir, oh rupanya ternyata jadi artis tuh begitu gitu ya kan. Akhirnya mulai tuh. Dulu kan setengah mampus ya, mau rekaman tuh kan, saya kan gini, pindah ke Jakarta tuh kan pengen rekaman, udah gitu lagi, ini ya, saya kasih tau, kalau misalnya memang, kalau Tuhan belum berkehendak ya, saya tuh punya tante kaya raya, dia punya studio terbesar di Asia Tenggara, ya kan, tuh kayak Ona Sutra, Farid Harja, semua tuh rekaman, Slang, itu semuanya rekaman di situ dulu. Nah kan, saya datang tinggal masuk aja dong, ya kan, punya tante gue ini ya kan, masuk, udah bikin album, udah 2 album tuh, ya kan. Terus punya om pengarang lagu, Amin Ivos, yang ngarang lagu Kau Bukan Dirimu Lagi Cinta, Kini Kau Datang Juga, kan ada gitu. Nah, punya sepupu, Odi Agam, yang Surat Cintaku yang di antara Anyer dan, ya kan. Pokoknya gue tuh lengkap, mau pengarang lagu ada, pemain band, om gue pemain band, terus ini. Tapi ternyata Tuhan belum berkehendak ya. Rekaman 2 kali tuh rekaman 2 kali itu nggak laku gitu loh. Makanya gue frustrated jadi penata rias tuh gitu, karena frustasi jadi akhirnya banting setir jadi penata rias gitu, ya kan. Akhirnya tuh mulai berdatangan tuh, begitu film sinetronnya meledak ya kan, tawaran nyanyi tuh berdatangan gitu ya kan. Akhirnya gue pilih lah sama Pak Cosi Pratama, ya kan. Dia tuh yang theme song Si Manis tuh dia yang bikin gitu. Akhirnya gue rekaman sama dia. Alhamdulillah meledak lagi album gue gitu lah. Nah jadi ya gitulah. Akhirnya ya kesampaian juga jadi penyanyi gitu. Oke. Bang Oji, selama syuting di Si Manis Jembatan Ancol ini, ada kejadian mistis nggak yang dialami sama Bang Oji? Kalau gue sih enggak ya. Soalnya pertama gue orang penakut ya kan. Jadi selalu banyak yang nemenin gitu ya kan. Tapi pemain-pemain lain yang banyak gitu loh. Misalnya kayak ini di lapangan ya, misalnya kayak mendiang Kiki Fatmala gitu. Waktu itu hari itu dia cepat pulang ya kan, dia seneng dong cepat pulang ya. Waktu itu di Kebun Raya Bogor. Cepat pulang, akhirnya dia itu pulang. Tahun berapa? 92 juga? 96 kalau nggak salah. 96. Nah, waktu itu dia kan bawa nyetir sendiri kan. Akhirnya dia pulang gitu. Kita ngeliat tuh dia kok mutar-muter gitu loh. Nggak ini, balik lagi. Kita mikir itu si Kiki tuh kok masih bolak-balik aja. Akhirnya dia nggak jadi, itu dia nyamper lagi ke kita gitu kan. Kenapa Ki kok balik lagi? Bingung gua kok jalan keluarnya kemana ya katanya. Terus dia kayak orang ketakutan gitu. Gua kan nemuin jalan keluar katanya. Lagian katanya, gua lihat di kaca spion ya kok ini, kaca mobil gitu ya kan. Ada yang ngikut di belakang. Makanya dia ketakutan gitu, ya kan. Ada yang ngikut tuh katanya gitu. Nah gitu, jadi terus tuh Kiki itu satu lagi. Itu jam berapa itu? Malam, belum jam 2 gitu loh. Tapi sebelumnya tahu nggak itu tempat itu tuh ada penunggunya atau enggak? Ya mikir aja kok di Kebun Raya Bogor tengah malam sendirian, lu berani nggak gitu aja pertanyaan. Sebelumnya jawabannya nggak pernah tahu. Ceritanya di gimana gitu di situ tuh. Maksudnya di situ kan memang tempat ya gimana sih? Udah tahu berarti. Ya iyalah, maksudnya kan gini ya, kan di tempat-tempat bermukim mereka tuh adalah pertama, nggak usah jauh-jauh deh, di rumah kita sendiri, di kamar mandi, ya kan, itu pasti ada penunggunya. Karena memang udah janji Tuhan,
kan mereka protes. Gue kenapa jadi kayak Ustadz ya? Jadi mereka protes, kenapa manusia tuh dikasih tempat, kita enggak. Sementara kan kita makhluk Tuhan juga, ya kan? Jin tuh kan makhluk Tuhan juga. Nah jadi, Tuhan bilang, ya udah gue kasih lu di kamar mandi. Nah itu kamar mandi, ya. Makanya perempuan tuh hati-hati banget, jangan mentang-mentang kamar mandinya di dalam, terus dia main keluar gitu ya telanjang bulat, itu nggak boleh banget. Karena takutnya ketempelan, dia nanti bisa jadi, ya gitu, bisa jadi peran tua gitu. Oh serius? Ya, gitu. Udah gitu lagi, misalnya lagi di mall atau di pasar. Lihat deh mall, nggak ada jendela kan? Gitu. Nah, kayak di kafe misalnya. Kafe itu kan nggak ada jam. Lu lihat deh, di kafe ada jam nggak gitu. Gitu. Itu lagi, apa ya? Itu memang tempat-tempatnya. Di kolam, terus ya kayak di hutan-hutan. Itu kan memang ada penunggunya. Sama di laut. Makanya gue percaya kalau misalnya Nyi Roro Kidul, itu gue tuh percaya. Karena mereka tuh juga ada birokrasinya gitu loh, ada rajanya, ada ininya, ada yang jahat, ada yang baik gitu ya kan. Nah seremnya kalau misalnya ketemu yang jahat gitu, mereka kan umurnya udah puluhan ribu tahun yang lalu, nah kan kita kan gitu, kan kalah ilmu gitu ya kan. Nah, makanya kenapa kita diajarin sama Allah ya, misalnya masuk kamar mandi ada doanya, ini mesti ada doanya, masuk rumah yang tiba-tiba walaupun itu rumah kita, kan kita kadang-kadang main assalamualaikum gitu masuk gitu, padahal kita mesti ngomongnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka nggak akan bisa itu gitu loh, nggak akan bisa masuk gitu loh. Gitu, itu. Terus siapa lagi nih yang ada lagi misalnya temen dia tiba-tiba ngedesis kayak ular gitu, perempuan, banyak kan perempuan ya, perempuan dia ngedesis kayak ular gitu loh, sampai dia ya maaf kayak dia buka baju gitu loh. Oh gitu? Iya, dan endingnya dia ya itu sinting. Oh iya. Gitu. Itu apa kemasukan atau iya gitu. Terus paling sering deh kalau di lapang itu yang kemasukan, tapi rata-rata itu lagi syuting di mana? Itu di Lembang waktu itu. Di Lembang. Terus ada lagi ibu-ibu di Lembang juga kejadiannya. Terus kayak kemarin ini perempuan juga tuh, waktu dia diseling tuh dia jatuh gitu loh. Kesian gitu lihat. Di mana itu? Kemarin di puncak, di apa Cilember apa gitu. Cilember ya. Jatuh gitu. Awalnya bisa jatuh kenapa tuh Bang? Ya kan dia kan jadi dia kan pengganti si manisnya gitu. Tuh nggak tahu ya gitulah pokoknya. Stuntman-nya gitu ya, stand-woman-nya. Iya, stand-in-nya gitu. Terus ada juga lagi misalnya tuh bapak-bapak itu baru nih yang kemarin, yang film kemarin yang setan botak di Jembatan Ancol itu dia lagi tiduran. Terus dia dipindahin keluar gitu. Dia bingung gue kok di luar ya gitu. Gitu-gitulah. Kayak kalau namanya apa ya? Kan ada juga yang iseng gitu ya kan gitu. Makanya kenapa kita diajarin mesti begini. Kalau misalnya kita kan tangan kiri nih mau minum gini ya kan, pegang ininya gitu ya kan. Karena kalau kita kayak gini aja tuh yang minum setan gitu. Oh gitu. Ya gitu. Kenapa kuku nggak boleh panjang? Kan buat penggantungnya mereka gitu. Nah, ada juga nih, misalnya kayak kru gitu ya. Kru tuh paling langganan diganggu tuh adalah kru sebenarnya. Sehingga kru tuh ya berani-berani gitu loh. Misalnya, kan kita gini, misalnya pas lagi syuting nih. Syutingnya kan jauh dari kamera nih. Syutingnya di pojok sana gitu ya kan. Kan cuma ada satu kru yang bagian yang dekat lampunya gitu ya kan. Dia lagi gini-gini lampu. Terus dia ngomong sendiri gitu. Udah. Gue lagi kerja nih. Ya kan. Saya bingung, lu ngomong sama siapa lu gitu kan. Itu Bang, biasa gangguin mulu dari tadi kan. Nah kayak gitu-gitu ya kan. Terus apa lagi ya, banyak deh ya. Itu rata-rata perempuan gitu. Perempuan tuh kan kadang-kadang dirinya nggak kuat ya. Nah itu satu. Kedua, nah ini nggak tahu kenapa ya, orang kalau yang penyakitan misalnya kayak sakit GERD atau asam lambung gitu, itu pasti halusinasinya ke situ gitu loh. Gitu. Jadi kadang-kadang misalnya di kejadian itu misalnya gini, dia ngeliat saya gitu kan, kita lagi ado acting, tiba-tiba dia jadi betul-betul karena di belakang saya katanya ada yang suka ngikutin gitu. Nah, ya walau alam ya saya nggak ngerti. Itu siapa? Pak Moji pernah tahu nggak? Aku pernah tanya sama orang-orang yang bisa ngelihat itu, katanya ya kayak datuk-datukku gitu, katanya suka ngikut. Apa benernya nggak tahu walau alam. Leluhur berarti? Ya nggak ngerti. Ada juga yang kayak Sarah Wijayanto tuh bilang malah si manisnya suka ngikutin aku katanya. Pernah dulu aku itu ikut juga di, boleh sebut nggak ya, kayak Panglima Langit gitu. Nah itu juga
Ya gitu, ternyata toko kayak aku itu, setan botak itu ada di Ancol. Coba kalian buka deh itu, cari nanti kayak googling. Setan botak itu ternyata ada, memang dia berteman sama si manis itu. Iya, merinding gue nih. Toko itu ada gitu. Aku juga betulnya belakang-belakangan ini gitu. Makanya ada film sekarang ada setan botak. Ini udah lihat promosinya. Gitu. Nah, Bang Oji sendiri nih, pada saat syuting di lokasi jembatannya itu tuh suka ada kejadian apa? Kita bukan syuting ya, waktu itu syuting acara beda di salah satu stasiun TV gitu ya kan. Kejadian itu aku sama apa namanya, sama ada tuh Mbah apa ya, Mbah siapa namanya yang ganteng rambutnya gondrong tuh. Siapa lupa aku namanya. Nah, sama dia aku syutingnya gitu. Kejadian sama. Jadi ternyata ini kan jembatan Ancol nih. Di depannya sini tuh ternyata itu penunggunya tuh ganas-ganas gitu loh. Iya, kita juga pernah dilempar di situ. Dilempar, bener. Pakai batu gitu? Pakai batu. Gitu. Dan itu kan kru banyak tuh. Ya kan? Kita nggak tahu batu kok bisa datang dari depan. Gitu. Kena gitu? Untung nggak kena. Ya. Kok iya sih? Lu ngarang gua kena. Maksud lo? Itu tuh siapa aja yang pernah dilempar? Enggak, kan kala itu kan banyak kru kayak gini kan. Banyak kru nih. Iya kan? Gitu. Mbah Mijan ya? Mbah Mijan. Nah, dia. Aku udah mikir, Mbah siapa? Mbah Mijan. Mbah Mijan tanya sama dia. Gitu. Kita dilempar dari depan. Gitu. Tapi dia lawan sama dia. Gitu loh. Nah, gitu. Bang Oji sendiri nih, kalau misalkan ada kejadian seperti di jembatan itu, pernah tanya nggak sih, siapa sosok-sosok yang sebetulnya selalu ganggu itu? Kalau misalnya yang gini, kalau kita lagi syuting gitu, mereka selalu bilang bahwa si Manis itu selalu mendampingi saya gitu. Saya nggak tahu tuh, walau alam ya. Alasannya pernah tanya nggak kenapa? Dia sayang aja sama saya. Gitu katanya gitu. Tapi Bang Oji sendiri pernah nggak didatengin gitu? Dalam mimpi atau dalam lagi sadar gitu? Enggak. Alhamdulillah enggak. Mungkin punya maksud mau apa gitu? Enggak pernah. Gitu. Tapi penasaran pengen nggak? Kayaknya terima kasih ya. Gini ya, maksudnya apa ya, dunia mereka kan beda gitu ya kita saling menghargai aja lah gitu, nggak usah, maksudnya juga jangan ganggu kehidupan kita juga nggak boleh ini ya, nggak boleh, jangan takabur gitu loh. Nah nih sebentar nih ya, saya ini kan kemarin kan ke Danau Toba tuh Samosir ya kan. Nah jadi ceritanya kan kita syuting video klip di apa tuh namanya tuh ya, di Samosir tuh, di bukit gitu lah. Nah jadi kan saya ngevlog dong, hai saya di sini nih, tiba-tiba suara saya tuh pas hasilnya tuh suaranya ngilang, tiba-tiba syutingnya tuh jadi slow motion dan ada lagu. Padahal saya nggak mencet slow motion, saya nggak mencet lagu tuh. Nanti bisa lihat di HP saya nih. Ya walau alam ya, benar apa enggak gitu. Cuman saya nggak pernah saya nggak tekan slow motion. Bentar ya. Nah ini tuh ada lagu kan, nih kok lagunya bisa pas gitu loh, ada burung-burung segala macam. Padahal saya nggak tekan lagu ini, nggak saya bikin slow motion. Tuh kan slow motion kan, tuh. Nah ini belakangnya ada patung Yesus. Ya, iya. Nah, saya gini. Kok tiba jadi slow motion? Pertanyaannya tuh, siapa yang bikin slow motion? Siapa yang pasangin lagunya ini? Tuh, lagunya bisa ngepas lagi sama suasana. Iya, benar. Ya kan? Kalau lah sampai memang betul ada yang ini, berarti dia baik, maksudnya ya nggak gangguin, malah menginikan kita kan. Mendukung. Iya, betul. Gitu. Nah, Bang Oji, selama syuting ini nih, pernah nggak ada orang pintar atau istilahnya yang punya kelebihan gitu kasih tahu Bang Oji nih, Bang Oji itu sebetulnya dari lahir tuh punya sesuatu? Ya mereka bilang saya ini selalu dikawal sama datuk-datuk saya dulu, terutama dari kakek saya yang dari Aceh. Nah itu yang katanya suka ya, kalau ini suka ngejaga gitu loh. Kalau misalnya kan saya memang saya ini kan suka
bukan petualang ya, maksudnya saya seneng travel gitu ya kan, seneng travel, terus seneng ya gitulah, kayak apalagi syuting malam gitu ya kan. Nah itu katanya mereka yang selalu jaga gitu. Saya nggak ngerti ya. Tapi hampir rata-rata kan saya nggak pernah ngomong antara orang pinter ini sama orang pinter ini sama, saya nggak pernah cerita kan. Tapi mereka jawabannya sama semua gitu. Gitu. Nah selama syuting Si Manis ini pernah ada ritual nggak sebelum syuting itu? Misalkan harus apa dulu? Misalkan nih ke tempat nih Bogor atau apa gitu? Selalu ada, bukan ritual ya. Jadi kita seperti kayak kulonun lah gitu. Karena kita kan nggak bertakabur kan. Mereka tuh kan juga ada, maksudnya ada kehidupan sendiri ya kan gitu. Jadi ya harus permisi gitu kan, maksudnya ya saling menghargai lah gitu. Kita mau kerja, kita itu ada gitu, sama yang ngawalin kita tuh ada gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita di tempat-tempat, kan teman-teman tuh nggak ada yang sama kan, semuanya tuh ada kadang yang baik-baik, yang ya kok. Pernah tuh saya gini waktu di Cilember. Nah, itu saya di suatu tempat itu, saya kan biasa kalau misalnya syuting itu kan selalu bawa tenda, bawa tempat tidur, bawa ini kan sendiri. Karena apa? Kalau di lokasi-lokasi gitu kan susah mau sholat apa segala macam. Jadi aku selalu bawa tenda yang aku bisa sholat, bisa istirahat gitu ya kan. Nah itu waktu itu aku biasa kan nginep gitu, karena kan kita selesai syuting pagi, besok pagi jam 9 udah di calling lagi kan, males kan bolak-balik kan Jakarta Puncak gitu. Akhirnya ya aku buka tenda gitu. Nah kali itu aku dibilang, Bang Oji hari ini nggak boleh nginep sini ya, katanya. Kenapa gitu? Karena sini penunggunya ganas-ganas. Oh, gitu. Memang nggak boleh gitu? Iya, gitu. Itu ganas dan itu banyak bukan kru aja, pemain juga banyak diganggu gitu loh. Seperti apa diganggunya? Ya misalnya kayak kayak pintu dibanting lah apa ya gitu. Pokoknya kayak nggak suka gitu loh. Itu ada juga. Udah gitu lagi misalnya ya itu tadi yang dipindahin itu. Oh, yang lagi tidur. Iya, ya gitu-gitu. Terus ada salah satu pemain ibunya diganggu gitu. Diganggu terus kayak mau cekek gitu ya. Dia kelihatan gitu tangannya, kukunya panjang-panjang. Oh ya? Iya. Itu siapa itu sosok itu? Ya lu tanya sendiri. Katanya ya penunggu di situ gitu ya kan. Jadi malah si ibu ini kan dia baca-baca gitu ya. Yeah. Malah dia makin ini gitu loh. Oh iya, makin makanya lo orang ya, ini saya kasih tahu nih ya, kenapa kita mesti dalamin agama atau ini? Karena gini, karena jin itu, apalagi jin yang zaman-zaman dulu nih kan, mereka kan duluan belajar agamanya daripada kita ya kan. Yeah. Nah, makanya kita harus agama kita mesti kuat gitu. Itu untuk menghalau hal-hal yang seperti kayak gitu loh, untuk membentengi tubuh kita. Kenapa gue jadi ustadz ya? Bukannya, tapi bener. Bukannya setan ya? Iya. Setan itu kan sifat sebenarnya. Okay. Manusia setan pun ada. Jadi sifat kalau dia jahat jadi setan. Manusia jahat setan. Jin jahat jadi setan gitu loh. Bang Oji nih selama syuting di Si Manis Jembatan Ancol ini pernah nggak sosoknya itu bawa pulang gitu? Ngikut gitu? Oh enggak. Itu enggak. Itu kayaknya enggak ya. Enggak pernah. Tapi yang itu tadi yang ngedesis itu tuh ngikut. Ya. Gitu. Sampai berapa lama? Aku nggak tahu, kelanjutannya aku nggak terlalu tahu ya. Tapi dia sampai rumah tuh dia masih yang kayak gitu, masih yang nggak mau pakai baju, yang masih ngedesis gitu. Kasihan sebenarnya. Tapi pernah diobatin nggak kemana gitu? Dan dikasih tahu penyebabnya apa gitu? Iya itu, karena dia ngikut. Dia suka sama tuh orang. Oh. Nah gitu. Sekarang gini aja kayak cerita Dajjal. Dajjal tuh kan sebenarnya kan Dajjal itu kan manusia seperti kita, dia ketitisan itu setan kan, darah setan. Makanya kenapa kalau misalnya lagi berhubungan suami istri itu mesti baca doa supaya nggak ketetesan setan gitu. Bener loh, kayaknya macam lucu tapi memang betul. Makanya kita doa-doa tuh mesti dihafalin ya kan, itu untuk ngebentengin kita gitu loh. Kayak misalnya makanan jatuh gitu ya kan, udah kalau jatuhnya di bawah meja itu berarti jin baik tuh, udah kasih aja gitu. Nah, nih partnernya Bang Oji nih selama syuting Si Manis tuh ya. Sama nggak? Pernah diganggu nggak? Ya Kiki aja yang diganggu. Kalau Mbak Diah itu? Dia enggak, Dewi Persik enggak,
Indah Permatasari enggak, siapa lagi ya? Ada 6 sih si manis. Poppy Farida juga enggak. Kiki aja. Kiki aja, iya. Tapi Bang Oji sendiri tahu nggak sih si manis Jembatan Ancol itu siapa? Si manis itu ada, realnya ada. Dia manusia, ya manusia kayak seperti kita, gitu. Itu kok nggak salah tinggalnya tuh di daerah Tegal Parang ya, Mampang ya. Dia si orang situ, gitu. Kok nggak salah keluarganya masih ada, kok nggak salah ya. Sampai saat ini. Iya, gitu. Nah dia tuh kan waktu itu kan ceritanya mau dijodohin, dia kabur ya kan, jodohin sama kayak saudagar kaya gitulah, gitu. Dia kabur. Nah itu ada yang lihat dia dibawa ke Ancol, gitulah ceritanya. Dibawa ke Ancol, ya, jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, mau diculik, mau diperkosanya di situ, gitu. Nah tiba-tiba hilang kan tuh perempuannya kan, dia disepir gitu hilang. Dan gitu pada suatu hari ada pelukis Ancol tuh ngelukis perempuan. Terus dia gitu kan dipajang tuh lukisannya, terus rupanya keluarganya ada keluarga si manis tuh lewat situ. Loh ini kan si manis ya gitu. Ketahuannya tuh di situ. Akhirnya si pelukisnya tuh kok nggak salah gila dan meninggal. Gitu. Oke. Pokoknya kalau cerita si manis tuh nggak habis-habisnya karena juga ada beberapa jin tuh yang juga ikut-ikutan jadi si manis gitu loh. Oh ya? Iya. Gimana? Makanya ada fitnah jin itu kan ada gitu. Karena gini ya, setiap manusia lahir, jin itu lahir. Nah, dia tuh yang kemana-mana selalu sama kita. Kemana-mana selalu sama kita. Begitu kita meninggal, nah dia kan nggak meninggal. Kan kalau menurut Islam nih ya, 3 makhluk Allah yang ditunda kematiannya. Pertama, Nabi Isa. Kedua, Dajjal. 3 ya jin. Gitu. Jadi si yang ngawalin kita tuh kan dia nggak mati. Nah itu yang dia menjelma, yang suka menjelma jadi kita gitu. Karena dia yang tahu kan kemana kita pergi gitu. Bang Oji nih kan tadi udah cerita banyak tentang kejadian pada saat syuting si manis Jembatan Ancol. Saya pengen tahu nih, kalau di luar syuting nih Bang Oji sendiri banyak nggak pengalaman mistisnya? Iya, nggak bisa aku lupakan tuh adalah gini ya. Ngomong gue serius banget, yang nggak bisa aku lupakan. Jadul banget. Yang nggak bisa gue lupain tuh gini. Dulu kan gue ini kan penata rias. Jadi pada suatu hari ngeres penganten. Udah ngeres pengantennya udah selesai. Terus gue lihat anak buah aku tuh belum selesai gitu loh. Sementara acara udah mau dimulai kan. Akhirnya aku bantuin dong anak buahku. Ikut makeup segala macam. Nah tiba-tiba datang satu perempuan datang gitu ya kan. Itu jam berapa tuh? Jam maghrib ya, kalau nggak salah. Jadi dia datang gitu ya kan. Ya dia datang pastilah dia mau minta makeup. Udah Mbak duduk aja gitu. Jadi dia nggak ngomong apapun. Jadi diam aja. Ya udah Mbak duduk aja gitu. Terus aku dandanin dong, udah selesai segala macam. Cuma anehnya dia nggak mau lihat kaca gitu loh. Kalau misalnya aku giniin dia gini. Aku giniin dia gini lagi gitu ya kan. Ya kita kan nggak ada pikiran apa-apa kan. Akhirnya udah selesai, ya udah selesai. Terus dipajang dong, udah mulai acara mau dimulai. Terus pagar rayunya dipajangin, keluarga dia udah baris, udah rapi gitu ya kan. Kita ngeliat tuh perempuan tadi nggak ada gitu ya kan. Ya kita I don't care, yang penting kerjaan gue selesai gitu ya kan. Udah dong. Udah besokannya nih, udah selesai acara, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kejadian apa-apa. Besokannya keluarganya datang ke rumah sambil nulangin sanggul, aksesoris segala macam gitu kan, sambil nanya gitu. Oji kemarin ada ngeres pengantin perempuan, ada ngeres perempuan yang mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Oke. Nah gitu ya. Oh ada santai, emang kenapa? Itu orangnya udah nggak ada sebenarnya. Jadi itu katanya kakak si pengantin perempuan yang sudah meninggal dan dia selalu datang kalau ada acara-acara keluarga gitu. Boleh tahu nggak meninggalnya kenapa? Meninggalnya kecelakaan. Kecelakaan. Iya, gitu. Di jauh apa di rumah kecelakaannya? Kecelakaan di jalan dong bang, di mana lagi? Nggak, maksudnya kan kita juga kalau jatuh di rumah itu kecelakaan juga kan? Nggak di luar, maksudnya di jalan gitulah kecelakaan di jalan ya. Betul-betul. Nah itu tuh yang Bang Oji lihat pertama kali. Perwujudannya seperti manusia biasa tuh gimana? Seperti biasa, cuma agak pucat aja kali gitu ya, pucat dan nggak ada ekspresi mukanya gitu, dingin, udah gitu lagi dia nggak mau lihat kaca gitu loh, mukanya persis kayak pengantin perempuan, gitu. Jadi aku diceritain, pernah waktu itu
ibu mereka kan meninggal gitu ya. Jadi sebelum meninggal ibunya tuh ada lagi tuh perempuan, terus ngomong sama, kalau nggak salah sama omnya gitu. Ntar lagi tuh mama meninggal katanya. Dia pergi gitu. Benar meninggal. Oh, gitu, bisa katanya. tahu. Iya. Gitu. Nah, pas disentuh sama Bang Oji itu berasanya di tangan gimana? Aku nggak rasa, ya biasa aja ya gitu. Maksudnya nggak ada dingin atau nggak ada gitu. Jadi ya biasa aja. Dan ceritaku ini bisa keluarganya masih ada loh. Kalau misalnya nggak percaya nanti kalian boleh ini gitu tanya. Oh, masih ada. Masih gitu. Dan masih saat ini tuh masih selalu hadir gitu. Ya mungkin kali ya, karena aku udah agak lama juga nggak pernah silaturahmi sama mereka gitu loh. Tapi ya itu, kalau misalnya ada acara keluarga gitu, acara keluarga mereka tuh dia suka muncul gitu loh. Gitu. Nah, selain itu kejadian di luar syuting, apa lagi nih? Ya misalnya kayak cerita-cerita zaman dulu, atau aku di Aceh gitu ya. Aku di Aceh tuh paling banyak kejadian-kejadian aneh gitu. Apa tuh Bang? Misalnya gini, adikku tuh kecil ya kan, tiba-tiba maghrib. Pakai maghrib tuh kita harus jangan keluar rumah gitu loh. Karena maghrib tuh kan aplusan kan, yang tugasnya pagi sampai maghrib, dari maghrib ke malam. Itu mereka ada aplusan juga gitu loh. Nah jadi makanya kenapa itu kita maghrib disuruh di rumah ya kan, kunci semua rumah gitu ya. Nah adikku tuh pas maghrib tuh dilihat tuh, terus dia kayak gini, kayak macam apa, matanya tuh kayak ngeliat satu ini gitu ya. Terus ayahku kan kaget kan, adikku tuh mana sih ini gitu. Dia ambil sama ayahku, itu ada kakek-kakek jalannya mundur katanya kayak gitu. Kakek-kakek jalannya mundur. Terus aku juga dulu kecil pernah ngeliat pengantin gitu ya, perempuan tuh. Dia itu tiba-tiba jerit-jerit gitu kayak orang ya kesurupan ya, menjerit kesurupan, dan dia tuh keliling-keliling gitu loh, keliling-keliling di pelaminannya, keliling-keliling. Terus apa tuh namanya? Dia kayak mau merayap di jendela dinding. Oh. Nah, kayak gitu. Tahu nggak sebabnya apa? Sebabnya ternyata ada yang sakit hati sama dia gitu. Mungkin cintanya ditolak apa gimana kali ya. Jadi disantet gitu? Bukan ya gitulah. Kalau di Aceh tuh banyak kali kejadian. Terus apalagi misalnya, dan ada lagi cerita namanya Putroneng. Putroneng itu sampai sekarang kan bisa ke sana loh. Itu ceritanya dia punya suami 99 orang. Setiap dia kawin, suaminya meninggal. Setiap dia kawin, suaminya meninggal. Nah, yang ke-100 kali baru dianya yang meninggal gitu. Biar apa itu? Ternyata dia di situnya tuh ada itu kayak ada racun atau apa gitu loh. Jadi semacam pesugihan ya? Ya seperti itulah kali ya. Bukan pesugihan ya, maksudnya apa ya? Iya, pokoknya itu lah ya. Gitu loh. Bingung gue bilang gitu. Nah, kalau di Aceh tuh banyak cerita-cerita kayak gitu. Misalnya ada lagi, gue dengar sendiri gitu ya. Ada nenek cerita gitu. Jadi ada dia punya keponakan waktu itu kesurupan. Dia membuka tabir jadi di rumah dia tuh ternyata dia punya bapaknya tuh dikubur di tangga bawahnya gitu. Oh, di bawah tangga rumahnya. Si anaknya tuh yang mengungkapkan, tapi dia kemasukan gitu. Kayak itu jadi berinding-berinding. Sama. Banyak cerita-cerita kayak kalau di Aceh ya, masih di Aceh gitu. Mak gue tuh juga kayak gitu. Mak gue tuh selalu didatengin kuntilanak gitu. Oh. Iya gitu. Di rumah. Di rumah. Ketawa kuntilanak itu yang kayak macam kepak sayap gitu. Tapi kalau burung kan gitu aja ya gitu. Yeah. Kalau dia nggak gitu. Itu di mana? Ketawa tuh di Aceh. Munculnya sosoknya itu di mana? Bukan muncul suara. Suara aja. Suara ya. Gitu. Setiap malam apa gitu? Tengah malam. Tengah gitu, malam. Iya. Hampir setiap malam. Biasanya itu kata mak gue bilang kalau dulu kan adik gue mau, jadi 2 adik kan lahirnya di Aceh kan. Nah itu. Kalau waktu itu lagi hamil, mak gue lagi hamil. Gitu. Dan itu apalagi zaman itu kan zaman zaman masa ini ya, G30S PKI itu. Ya, udah lama banget. Iya, gitu. Tapi sekarang sering masih kedengeran nggak suara itu kalau lagi di rumah? Kan rumahnya udah pindah, Bang. Itu di Aceh. Nggak pernah sana lagi? Nggak pernah. Kan udah nggak ada lagi juga.
Oh. Udah kena tsunami ya. Nah tadi kan makku tuh ceritanya ya. Nih ayahku juga ada cerita juga gitu. Kan dulu ayahku kan punya proyek tuh di Sabang gitu kan, dia bikin menara air gitu ya, menara air. Jadi ayah tuh kan dia selalu berdua sama asistennya lah, itu ajudannya gitu ya kan. Ajudannya kalau itu dia lagi keluar gitu, keluar cari makanan gitu kan. Ayahku udah tidur gini. Pas tiba-tiba tengah malam ayahku bangun gitu. Dia lihatnya gitu. Oh si itu udah namanya Bang Yunus. Oh udah pulang sih, sudah dia tidur lagi gitu. Ya kan? Tiba-tiba nggak berapa lama kemudian tuh ada ketokan tuh, tok tuh. Dia, Bang Yunus panggil bapakku tuh abang tuh, bang gitu. Aku bilang loh, tadi itu siapa yang tidur? Siapa tuh gitu? Yunus bang gitu. Lah terus yang tidur tadi itu siapa gitu kan? Nah gitu, ayahku juga suka gitu tuh. Suka ada kejadian-kejadian gitu. Misalnya baru-baru ini sebelum ayahku meninggal gitu. Kita lagi makan pada siang loh. Bukan malam-malam gitu. Jadi tiba-tiba, Ji, anak siapa sih nih Ji? Gitu. Yang mana Pak ini? Katanya gitu. Kan gue takut. Pak yang bener Pak. Lo ini anak siapa? Kata gitu. Gitu. Dan anak itu katanya suka di meja makan sama di dekat ini pintu masuk di horden gitu loh. Suka di situ gitu. Sejak kapan ada di situ? Itu di rumah gue sekarang. Sebenarnya gue nggak mau cerita gitu kan, nanti kalau misalnya gue mau jual rumah nanti gak laku rumah gue. Ya enggak lah, kan tapi papaku yang suka lihat anak kecil itu, anak kecil. Sampai saat ini masih. Iya, karena di sebelah rumah gue itu kan tadinya kan rumah kosong. Sekarang udah jadi tanah kosong, rumahnya udah hancur. Itu suka orang main bola di situ, anak kecil main bola gitu. Kedengeran gitu. Kedengeran, tapi bukan aku ya, adikku yang suka dengar, terus kakak iparku juga dengar, terus ayahku juga suka dengar gitu. Setiap malam? Setiap saat gitu loh. Oh serius? Iya. Siang juga? Iya, gitu. Sekarang rumahnya udah nggak ada lagi kan. Gitu. Berarti kemungkinan yang anak kecil dilihat bapak itu yang suka main bola? Walau-alam. Aku nggak ngerti. Gitu. Nah, adikku juga suka dengar suara-suara gitu. Akhirnya dia bosen sendiri gitu. Ah, udahlah. Sama-sama ini, kita sama-sama makhluk Tuhan ini. Kata dia, akhirnya adikku tuh cuek gitu loh. Dan dia masih suka dengar-dengar yang aneh-aneh gitu. Nah, Bang Oji sendiri nih, selain di rumah dan lokasi syuting, pernah ada kejadian mistis lainnya nggak? Ini nih yang masih jadi tanda tanya gitu ya. Waktu itu aku lagi naik haji. Wih, lagi naik haji ya kan. Jadi ini Pak Haji loh. Waktu itu gini, kan waktu itu suhu udara itu 5 derajat. 5 derajat atau 15 derajat lupa deh. Pokoknya dingin banget. Dingin banget. Jadi pas malam-malam tuh itikaf kan. Itikaf. Terus biasa dong. Gue kan selalu di tas gue tuh kan ada body lotion, ada ini segala macamnya. Sambil itikaf tuh pakai body lotion kan. Kan kering kulit pakai body lotion gitu. Terus kan kita kalau dilihat orang kan kita tahu gitu kan, misalnya dari sana ada yang lihat. Ini kayak ada yang lihat gue deh gitu. Pas lagi kayak gitu, bener ada orang gagah banget orangnya. Gagah banget. Mukanya tuh kayak Mel Gibson gitu loh. Putih, dia merah gitu loh. Merah gitu ya kan. Terus dia senyum-senyum gitu. Oh mungkin dia ngeliat ini, apa namanya, lihat gue pakai ini body lotion kali ya. Kayak kau mau pakai ini maksud gitu. Iya katanya, udah lu sini gitu ya kan. Pakai bahasa isyarat. Udah gitu, gue kasih dong, nih pakai gitu ya kan. Sampai pakai. Tanya dong, dari mana? Saya bilang gitu ya. Cuman karena rupanya dia nggak bisa ngomong Inggris, ya kan? Dia bilang dari Yaman. Kata. Naik apa? Naik pesawat, kata gini-gini. Kita kayak bahasa Tarzan aja gitu, tapi kayak ngerti gitu ya kan? Dari Yaman. Cuman anehnya, gue ngeliat di sini ini ada kayak luka gitu, 6, 9 gitu. Gitu. Gue ngeliat kayak gitu. Gue liatin gitu kan, ada codet gitu, 6, 9. Udah dong. Dia pasti mau ngobrol. Gue bilang kalau kita mau ngobrol, kita keluar, jangan di dalam sini. Kan kita di Masjidil Haram tuh. Kita keluar aja gitu. Oh iya, bentar ya. Terus kan gue masukin ini dong, masukin apa? Body lotionnya tuh kan ke dalam. Berapa lama sih masuk ini kan? Begitu gue lihat udah nggak ada orang. Waduh. Siapa itu ya? Iya, nggak tahu ya. Wallahu alam. Dan gue tuh kayak orang sinting yang nyariin dia terus gitu, nyariin ini.
nyariin, bayang tempat seluas tuh gue cariin gitu. Dia begonya ngapain gue cari dia ya kan? Tapi gue penasaran mana tuh orang kok nggak ada gitu loh. Dan itu 3 hari. Kayak gitu lagi, maksudnya 3 hari itu gue nyariin dia terus kayak orang sinting. Nggak tau, bawaan itu kayak pengen nyari dia terus gitu loh. Kayak itu selama 3 hari. Akhirnya gue sholat tobat, hilang. Nah pernah juga nih kejadian, waktu itu kan kita naik hajinya rame-rame kan. Ada kakak sepupu gue, ada abang gue, ada banyak deh kita sekeluarga gitu. Nah pada hari itu tuh kan baru-baru datang, gue tuh paling kayak yang khawatir tuh kakak sepupu gue ini kan. Maksudnya lu jangan pikir-pikir sendiri gitu loh. Lu selalu ada gue yang mesti gue temenin ya kan. Kakak gue tuh ini saking senengnya gitu loh ya kan. Karena kan gue suka takut ya kan. Karena pertama dia cantik banget lagi. Jangan takut diculik orang baru rasa. Enggak kok gitu ya kan. Akhirnya bener. Jadi waktu itu rombongan mau kemana gitu, dia terlepas. Gue marah banget. Terus gue ngomong sama ininya pembimbing aja. Ingat ya, sampai kakak saya hilang, gue suka macam gue ancam-ancam ya. Sebenarnya nggak boleh marah-marah di sana ya. Tapi kalian semua gue gini-gini dah. Akhirnya gue juga ikut cari kemana kakak gue kan. Tiba-tiba gini, waktu itu udah waktu lohor apa asar gitu dia lupa gue. Kayaknya lohor ya. Asar, waktu asar. Nah gue kan sholat sebentar. Di area Masjidil Haram. Gue lagi sholat gitu kan, tiba-tiba di depan gue tuh persis kayak kakak gue. Ininya sama nih. Dia kan pakai coats gini kan. Coatsnya ini, baju dalamnya ini, semuanya sama, nggak ada yang ini. Gue sambil gini sambil udah di situ dah. Sehingga gue bacaan sholat gue cepet-cepetin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu nggak absen lagi ya kan. Jangan sampai dihilang lagi ya kan. Assalamualaikum. Gue samperin, kan kakak gue tuh kan ada telalatnya, dari samping tuh kelihatan telalatnya. Dia pasti kan gitu kan. Kan sambil gini kan, sebenarnya nggak boleh kan. Nggak tahu sholat gue sah apa nggak tuh ya. Cuma takut dia hilang lagi ya kan. Begitu gue samperin, bukan dia loh. Bukan dia, bukan ini kok, tapi wujudnya kok bisa sama gitu loh. Siapa? Orang lain berarti? Dari ngomongnya sih kayak orang Turki gitu loh. Gitu. Orang sampai ngeliat gue kayak yang maksudnya kayak lu apaan sih gitu ya kan. Soalnya karena gue ngeliatnya begini kan gitu ya. Iya kan? Nah itu anehnya di situ. Tapi ketemu kakaknya? Ketemu. Akhirnya dia pulang, dia cengang-cengeng. Gue tadi dia seneng gitu saking excitingnya jadi lu ya gitu. Gara-gara gue sholat gue pegang konsen gini. Gitu. Itu kejadiannya. Ya walau sampai sekarang masih menjadi misteri, maksudnya kok ada ya orang yang mirip semirip kayak kakak gue itu gitu loh. Nah, gitu. Pada orang lain. Orang lain. Bang Oji, ya. Ini pertanyaan terakhir. Sekarang tuh kegiatannya apa nih, Bang? Syuting masih yang jadi setan lagi. Tetep lah. Sebenarnya gue kepengen ya, maksudnya kita sebagai aktor gitu ya, kalau misalnya dikasih kesempatan. Ternyata kan gue bisa jadi penjahat waktu di Si Manis Jembatan Ancol yang versi layar lebar yang Indah Permatasari. Ya kan? Tapi lebih menjiwai yang mana? Yang penjahat apa yang setan? Yang setan tuh gue anggap udah gitu, udah ngalir gitu aja kan, nggak ada tantangan gitu ya kan. Maksudnya waktu gue jadi preman yang jadi pembunuhnya Si Manis itu, justru gue di coaching lagi sampai 2 bulan. Karena itu kan yang betul-betul apa ya? Jadi kita jadi penjahat itu nggak harus yang menjerit-jerit, itu nggak penting, nggak perlu gitu. Nah, dari ngelirikan mata aja, gimana supaya bisa serem, dari gestur kita gimana kita bisa jadi serem gitu. Nah itu yang susah banget, karena kan kalau layar lebar itu kan beda sama sinetron kan. Sinetron kan layar kecil, jadi kita salah dikit aja mukanya ngambang itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya di layar lebar tuh kan mau kayak kita salah tingkah atau kayak lupa dialog itu kelihatan banget kan gitu loh. Kakunya tuh kelihatan banget gitu. Jadi ya betul-betul belajar lagi lah. Dan apa ya, era zamanku dulu sama sekarang tuh kan beda banget gitu. Cara-caranya lebih, makanya kalau mau belajar tuh ya sampai tua lah gitu. Nggak ada ininya, nggak ada habisnya gitu. Berarti kalau ditawarin lagi jadi setan udah nggak mau? Mau, kenapa nggak? Kemarin tuh
syutingnya kan setan botak dari Jembatan Ancol kan setan juga. Yang penting setannya beda karakternya. Oh, itu beda. Itu kan muka gue yang babak belur banget gitu, yang mukanya hancur bonyok gitu loh. Gak ada centil-centilnya, nggak ada apa, nggak ada. Berarti gitu. syuting masih. Alhamdulillah syuting, dan paling sering ya nyanyi ya. Nyanyi masih. Karena aku ini kan memang spesial penyanyi pilkada ya kan. Kok pilkada aku panen gitu. Ya kan. Aku membela siapa yang bayar aja. Jadi nggak ada satu partai atau nggak ada satu ini gitu. Oke nih, terus tadi nyanyi udah. Ya enggak tuh Ngerias. Ngerias enggak sama sekali. Aku udah mulai nggak nyaman ya. Ngeres sudah mulai nggak nyaman. Kedua juga agak kesel ya, agak kecewa dunia sekarang gitu, karena orang udah baru ini udah ngaku dia mua gitu, makeup artist ya kan. Sementara kan gue dulu kan kalau belajar makeup tuh kan belajar kecantikan tuh 3 tahun loh, ya kan, babak belur kita dulu. Nah sekarang orang lihat di YouTube, lihat dia udah bisa jadi makeup artist gitu. Dan anak-anak sekarang tuh udah bagus-bagus mau dibayar murah. Sementara kan gue dulu kan udah dibayar mahal, terus masa kita mesti balik dari nol lagi kan gitu. Makanya dunia rias tuh gue tinggalin. Dan mulai nggak nyaman, misalnya kayak makin dodot orang apa tuh, gue udah megang-megang muka perempuan tuh udah nggak ini ya, nggak nyaman gitu. Nah, Bang Oji sendiri nih, tahu nggak sih kenapa Bang Oji ini selalu dilindungi dari hal-hal mistis nih selama perjalanan hidup dari kecil, syuting sampai saat ini? Nggak ngerti ya. Karena saya hidup di dunia ini ya semenjak dari kecil sampai sekarang gitu, saya penuh limpahan kasih sayang yang bertubi-tubi dari keluarga saya, orang sekitar saya, sama semua sampai penggemar saya gitu loh. Jadi hidup saya ini penuh dengan limpahan kasih sayang gitu. Sehingga kadang-kadang saya suka bingung sendiri ya, gue nih mesti sayang sama siapa gitu. Gitu. Karena misalnya dari kecil misalnya, saya tuh satu anak yang suka dipinjem-pinjemin gitu loh. Misalnya dia nih ada orang baru pengantin baru yang baru hamil, gue diambil, dipinjemin, nah gitu-gitu, sampai gue sampai tinggal sama tante gue, karena tante gue tuh nggak punya anak laki-laki, sampai gue disusuin sama tante gue supaya dia dapat anak laki-laki gitu. Jadi kayak gitu-gitu hidup gue. Jadi gue kadang-kadang bingung ya, sama kakek gue disayang tuh sayang banget gitu loh, tante gue apalagi dimanjain banget, gue minta apa aja dikasih gitu loh, sehingga tuh gue kabur dari rumah itu gitu. Orang kabur dari rumah kan pengen seneng kan, kalau gue pengen hidup susah tuh kayak apa sih? Saya mikir kayak gitu ya kan, goblok kan. Nah gitu, jadi ya alhamdulillah sampai detik ini nih ya, sampai saya bisa syuting di Jalan Buntu. Itu berkat kasih saya. Ya kan? Sama saya juga ini loh, apa namanya, Bang Oji itu ternyata rajin ibadah puasa juga ya. Oh itu bukan rajin, itu kewajiban. Gitu kayak sama kemarin kan Bang Oji, saya lagi puasa gitu kan. Ya. Setiap hari gitu. Karena gini, karena hidup saya ini kan dulu kan saya mudanya kan bandel banget. Jadi apalagi kita nih artis rentan bikin dosa. Ngelangkah aja udah dosa tuh, ya kan. Jadi kan hidup di sana kan ada ya kan. Jadi persiapan gitu loh. Supaya nanti gue dipanggang jangan well done. Suka bisa jangan dipanggang kan. Gitu. Jadi dosanya banyak banget. Jadi untuk nebus itu ya mesti ada usaha lah gitu ya kan. Karena ya itulah kasih sayang Allah tuh ya. Kita salahnya ini, tapi kan kalau kita ngerjain misalnya puasa itu kan berlipat-lipat ganda kan pahalanya gitu. Jadi kenapa kita nggak kejar itu gitu? Itu kan hadiah dari Allah. Itu harus kita kejar. Apalagi kemarin misalnya Hari Raya Idul Adha, ternyata itu lebih dahsyat lagi gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang orang Idul Adha tuh suka sepele gitu. Padahal itu yang penting banget gitu loh. Oke. Iya gitu. Nah, Sobat Buntu, buat kalian nih yang bekerja dimanapun berada dan profesi apapun nih seperti Bang Oji, sebaiknya kalian lebih meningkatkan lagi ibadahnya supaya kalian bisa lebih dilindungi dan diberkahi setiap pekerjaannya. Bang Oji, ya. Terima kasih banget. Ya, sama-sama. Sudah datang walaupun hujan besar nih, berkah kan ya. Hujan itu adalah berkah buat kita. Betul. Maka jangan membenci hujan. Ya. Karena kalau kita benci, Allah marah banget gitu. Nah, jadi nggak takut hujan-hujanan kan pulang? Hujan tuh limpahan. Bahkan Rasulullah menganjurkan mandi hujan. Mandi hujan. Tiap hari? Nggak, kalau ada hujan, mandi. Itu bagus banget ternyata. Gitu. Buat ini ya, buat terapi kesehatan, gitu? Iya. Buat setan? Buat kesehatan. Oke, buat setan.
Gitu. Oke Bang Oji, Ya, terima kasih. sama-sama. Sukses buat Amin. semua kegiatan-kegiatannya. Salam Amin. buat keluarga dan Siap. jangan lupa doain Jalan Buntu Insya supaya Allah tetap seperti Bang Iya. Oji nih. naik Amin, terus. amin, amin. Insya Allah didoain. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis dari Bang Oji dan pengalaman semasa syuting di Si Manis Jembatan Ancol. Buat kalian nih, pokoknya jangan lupa tetap pantengin terus dan tonton terus videonya Jalan Buntu. Kita jalan dulu. Pastinya dong.